Warga lanjut usia tak semuanya tinggal di rumah bersama anak dan cucu. Di antara mereka ada yang terlantar dan hidup tidak menentu di jalan sehingga berujung ke panti Hureda. Ketika tiba di panti Hureda pun, para lansia ini tidak otomatis bertemu suasana hidup yang nyaman. Kadang harus uyel-uyelan lantaran panti over kapasitas. Saya Carlos Michael mengajak Anda menyaksikan potret kehidupan para lansia di Panti Hureda dalam In-Depth Senja di Panti Hureda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjangkauan ini diharapkan menjaga keselamatan. Kedua, tidak ada kekerasan fisik dan lisan. Mobil Grandong. Saban hari mobil ini patroli keliling ke sudut-sudut Jakarta untuk menjangkau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dari penjangkauan atau razia seperti ini, sepanjang 2016, Dinas Sosial menciduk 14 ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam razia kali ini, tak ada orang lanjut usia yang terciduk. Namun dalam razia lain di sejumlah tempat, banyak yang terjaring. Sampai bulan Oktober sudah terdata 648 orang, berarti per bulan itu sekitar 64 orang kita menjangkau dengan variasi lah, ada yang 50, 51, kemudian ada 54 gitu tiap bulannya. Orang lanjut usia telantar yang terjaring akan dikirim ke Panti Sosial Bina Insan atau PSBI Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Tapi panti sosial ini bukan satu-satunya panti untuk menampung lansia telantar. Disinilah Dinas Sosial memantau dan mendalami masing-masing lansia sebelum diambil tindakan lanjut. Kakak-kakak ini siapa sih Pak sebetulnya? Kakek nenek ini siapa sih? Sebenarnya ini adalah bapak-bapak atau ibu-ibu kita, orang tua kita yang butuh mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari orang-orang kita. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mereka di jalan tidak punya keluarga, mereka di jalan membutuhkan pertolongan. Asli Jakarta semua? Oh bukan, ini rata-rata 90% itu memang dari daerah ya. Usia mereka terentang antara 50 tahun hingga 80 tahun. Di usia senja, beragam penyakit menghampiri, seperti gangguan saluran pencernaan, saluran pernafasan, diabetes, hingga liver. Namun, di panti sementara ini tak ada perawatan kesehatan khusus yang memadai. Ini adalah kami sosial, tapi sebenarnya ini adalah domainnya kesehatan nih Pak. Ya. Gitu. Tapi bagaimana kesehatan sendiri juga tidak punya tempat untuk menampung orang-orang yang sakit ini, kecuali di rumah sakit. Ini juga ada yang dari rumah sakit baru pulang juga. Menurut Dinas Kesehatan, urusan kesehatan warga di panti sosial harus ditanggung renteng. Orang sakit itu tanggung jawabnya bukan hanya pada terus Dinas Kesehatan. Semua orang ikut berpartisipasi di situ. Bahkan keluarganya juga harus berpartisipasi di situ kan. Nah kalau keluarganya nggak ada ya berarti fungsinya diambil alih oleh Dinas Sosial. Iya, tapi secara medis mereka ini... Kita yang marah, cuman kan kita nggak bisa juga nungguin dia 24 jam di situ kan nggak mungkin. Panti sosial seperti Bangun Daya 1 hanya punya 2 orang perawat yang bertugas giliran. Sementara Dinas Kesehatan hanya memberikan bantuan kunjungan dokter puskesmas sekali seminggu. Ya sebenarnya kalau boleh usul sebenarnya dikembalikan mudah seperti dulu aja. Antara panti punya MOU dengan rumah sakit khusus, mereka akan lebih tertolong gitu. Kita sudah punya MOU sama BPJS sejak 6 bulan yang lalu. Bahwa orang terlantar itu langsung hari itu juga kalau sudah punya NIK, dia langsung jalan ininya kartu BPJS-nya langsung menanggung. Mengidentifikasi siapa identitas para lansia telantar bukan perkara gampang.
terutama jika yang bersangkutan sudah pikun atau pelupa. Seperti yang terjadi pada kakek Kristianto asal Semarang ini. Anaknya siapa namanya, Pak? Namanya itu apa namanya siapa namanya? Nama Bunda sih. Iya, anak Bapak siapa? Lupa. Lupa nama saya. Orang lanjut usia yang ditampung panti sosial punya latar belakang beragam. Kakek Patang ini misalnya yang ditelantarkan keluarganya. Nggak punya keluarga, Bapak? Nggak ada. Nggak ada keluarga ya? Tapi nggak mau tahu. Keluarga nggak mau tahu ya, Pak ya? Iya. Aduh. Orang lanjut usia yang menghuni panti sosial tak semuanya terjaring dari razia di jalanan. Ada pula yang sengaja dititipkan keluarganya. Kakek Ramelan Nur Kamal dari Parung, Kabupaten Bogor ini contohnya. Bapak mau pengen pulang, mau pengen kemana? Dan pulang dulu ke rumah. Nah, pulangnya kemana? Ke istilahnya itu daerah itu Bojong Indah. Bojong Indah. Nanti kita carikan alamatnya di mana. Nanti ada petugas kami yang akan ke sana, Pak. Lain lagi cerita Lisnawati. Nenek 73 tahun ini dijaring Satuan Polisi Pamung Praja setelah Pemprov DKI Jakarta menerima laporan warga melalui aplikasi Clue. Nenek Lisnawati menghuni panti sosial ini sejak awal Desember lalu. Namun Lisnawati menolak ia disebut lansia telantar. Nenek masih ingat rumahnya? Ingat. Kalau misalkan nih, nenek saya antar ke sana, keluarganya mau nerima nggak? Ya mau, dia juga nggak tahu. Oke. Yang sering terjadi ini, begitu kita antar ke rumahnya, keluarganya tidak mau menerima gitu. Seharusnya lansia telantar yang dikirim ke panti sosial Bangun Daya 1 ini hanya tinggal sementara, maksimal 21 hari. Namun faktanya ada lansia yang sudah tinggal di sini hingga berbulan-bulan. Akibatnya terjadi penumpukan penghuni. Daya tampung panti sosial sebenarnya hanya 260 orang, namun dihuni 370 orang, termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Alhasil mereka tak hanya berebut tempat tidur, tapi juga harus berbagi makanan yang sebenarnya sudah dijatah ketat. Ini kenapa belum semuanya di PSTW, kenapa Pak? Ya karena PSTW sendiri juga di sana over kapasitas.